Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Dibanding Nyi Roro Kidul, nama Nyi Blorong mungkin tidak lebih terkenal. Tapi meskipun demikian, legenda dan ceritanya begitu kuat menancap di ingatan banyak orang, terutama masyarakat Jawa. Konon, sosok yang digambarkan berwajah cantik itu merupakan panglima terkuat di kerajaan Pantai Selatan. Tapi semua tentang Nyi Blorong sampai hari ini masih terjadi kontroversi tentang asal-usulnya. Nah, pada video kali ini kita akan mengulik mitos-mitos tentang Nyi Blorong yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Asal-usul Nyi Blorong. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, identitas asli Nyi Blorong adalah Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri pertama Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung XI, Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggatri adalah gadis cantik yang tinggal di lingkungan keraton. Segala kebutuhan hidupnya tercukupi sehingga ia tumbuh menjadi orang yang akuh dan jahat. Karena sikapnya itu, dia diusir dari keraton. Nyimas Dewi Anggatri awalnya berniat mengasingkan diri di hutan. Namun, ia tidak sengaja masuk ke salah satu gerbang gaib yang membawanya ke kerajaan pimpinan Nyi Roro Kidul atau Nyai Rara Kidul. Para prajurit kerajaan Pantai Selatan menangkapnya dan membuatnya menghadap sang ratu. Gadis itu menceritakan tentang kisah hidupnya. Berhubung Nyi Roro Kidul merasa iba, dia pun memberikan kesaktian berupa siluman ular kepada Nyimas Dewi Anggatri. Selain itu, Ratu Pantai Selatan juga memberikan nama baru kepada gadis tersebut, yakni Nyi Blorong. Panglima Perang Pantai Selatan. Pada awalnya, Nyi Blorong cuma dikira sebagai gadis umum. Tetapi lantaran kepiawaiannya dalam memimpin, berperang, dan bekal kesaktian ularnya, Nyi Roro Kidul lalu memberi keyakinan kepadanya untuk jadi pemimpin batalion dalam unit prajurit yang dipunyai kerajaan. Selama era kepemimpinannya, Nyi Blorong selalu sukses. Jin-jin yang menjadi bawahannya juga kuat. Oleh karena itu, ia mendapatkan julukan sebagai panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan Pantai Selatan. Tugas lain Nyi Blorong selain menjadi panglima perang adalah menyesatkan manusia. Misalnya memberikan kekayaan kepada orang yang rela mengorbankan nyawa anggota keluarganya sebagai tumbal. Konon, tumbal tadi akan menjadi budak di kerajaan Pantai Selatan. Pesugihan Nyi Blorong. Nyi Blorong bisa menjadikan seorang manusia dengan tiba-tiba memiliki harta yang jumlahnya tak karuan. Namun, untuk itu harus ada yang namanya ritual pesugihan. Tak ada syarat atau apapun, hanya cukup menyerahkan hidupnya kepada sang ratu, yaitu Nyi Roro Kidul. Namun kekayaan ini tidak kekal, melainkan ada masa aktifnya. Dan untuk memperpanjang, seseorang harus menyediakan tumbal lagi. Karena hal itulah, pesugihan Nyi Blorong ini sangat mengerikan dan beresiko. Iya, untuk bisa terus kaya, seseorang harus menyediakan tumbal-tumbal. Tak harus dari keluarga, bisa juga orang lain, bahkan dari diri sendiri kalau sudah tidak punya waktu. Tak sampai di situ, orang-orang yang bersekutu dengan Nyi Blorong dipercaya takkan pernah bisa lepas. Bahkan ketika meninggal nanti, Nyi Blorong akan menyeretnya menjadi salah satu prajurit di kerajaan Ratu Selatan, alias sebagai pengikutnya. Jadi jangan sampai kalian mengambil langkah untuk melakukan pesugihan ini dan juga pesugihan-pesugihan lainnya.
Wujud Nyi Blorong. Banyak mitos yang mengatakan bahwa Nyi Blorong memiliki paras yang amat cantik. Selain cantik, pesona yang dimilikinya juga luar biasa. Sehingga jikalau diumpamakan Nyi Blorong adalah manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka sudah pasti dia akan menjadi rebutan. Sama halnya dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong pun diceritakan senang akan warna hijau. Oleh sebab itu, tidak heran jika di setiap penggambarannya, sosok ini selalu diilustrasikan tengah mengenakan pakaian berwarna hijau. Meski diyakini memiliki paras yang amat cantik, namun beredar pula mitos yang menyebutkan kalau setengah dari tubuh Nyi Blorong adalah ular. Secara keseluruhan, Nyi Blorong ini bisa dikaitkan manusia setengah ular. Nyi Blorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Ada yang mengatakan jika wujudnya yang separuh ular itu mewakili simbol Nyi Blorong sendiri, yakni cantik tapi mematikan, sesuai dengan tugasnya sebagai penyesat umat manusia. Nah, seperti inilah Nyi Blorong, sosok magis legendaris yang namanya sering dikaitkan dengan pesugihan dan juga Sang Ratu Kidul. Tentu saja kita tidak harus percaya tentang tokoh-tokoh ini. Namun yang jelas, nama Nyi Blorong sudah menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat, meskipun mungkin hanya sekedar kisah dan mitos saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.